Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Shalom teman-teman, jumpa lagi di Sekolah Minggu Jai Bukit JSJA Batu Tulis Meruya. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami memulai ibadah kami. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Adik-adik, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita semua datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yes! Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Hari Senin, hari Selasa, Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Wow, luar biasa. Semua harinya Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Mari kita semua memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Amin. Hei, kalian kenapa kok cemberut-cemberutan sih? Lagi marahan ya? Kita itu jadi saudara itu harus hidup rukun. Maafan yuk. Nah gitu dong. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit
Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, siapkan hatimu. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ayo adik-adik, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa firman Tuhan yang disampaikan biar bisa menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Michael. Sore hari ini kakak akan bercerita dengan tema rendah hati dan mengutamakan orang lain. Tema kita kali ini diambil dari kitab Filipi di pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ke-9. Ayatnya berkata, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah adik-adik, pernahkah kalian melakukan hal tersebut? Salah satu teladan yang dapat kita pelajari di firman Tuhan, yaitu mengenai kisah Abraham dan juga keponakannya Lot. Suatu ketika, di tenda terjadi suatu keributan, dan akhirnya Sarah memberitahukan bahwa para gembala sedang beribut di luar. Kemudian dia keluar. Tuanku Abraham. Ya, ada apa kalian ribut-ribut di luar? Jadi begini tuanku, kami para gembala sedang memberikan makan kepada ternak-ternak kami. Tapi, tahukah tuanku, kami selalu diikuti oleh gembala-gembala Lot, dan kami tidak boleh minum di sumur yang sama. Akhirnya kami bertengkar dengan mereka. Oh, begitu ceritanya. Baiklah. Saat itu Abraham sadar bahwa tanah tersebut tidak cukup bagi dia dan Lot, sebab terlalu banyak harta mereka.
dan juga begitu dengan ternak-ternaknya. Akhirnya Abraham memutuskan, aku harus pergi ke tenda Lot. Oh, hai paman, ada apa yang membawamu kemari ke sini? Ada yang bisa ku bantu, paman? Ya Lot, aku ingin mengajakmu pergi ke atas bukit. Mari kita jalan pergi ke sana. Ya, baik paman. Di situ Abraham berbicara kepada Lot. Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini keluarga. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Oleh sebab itu, agar gembala-gembala kita tetap berdamai, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau pergi ke kiri, maka aku akan ke kanan. Dan jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan. Akhirnya pun Lot memutuskan, paman, lihat di sana, di Yordan banyak sekali rumput dan juga sungainya. Maka aku akan memutuskan, aku akan pergi ke sana. Baiklah jika demikian, aku akan pergi ke sebelah kiri. Akhirnya mereka berdua pun berpisah. Akhirnya Abraham pun pulang dan memberitakan istrinya bahwa Lot akan pergi ke Yordan dan mereka akan menetap di Kanaan. Luar biasa sekali ya teladan yang diberikan oleh Abraham. Meskipun dia punya hak sebagai yang lebih tua, tetapi dia tetap rendah hati loh. Dia mau mengalah kepada Lot, keponakannya yang lebih muda. Itu semua demi kebaikan dan juga kedamaian keluarga mereka. Nah, di sini adik-adik, siapa di sini yang masih suka berantem, tidak mau berdamai atau tidak mau mengalah? Bahkan sama kakak atau adiknya, hayo. Nah, kita wajib meneladani dari Bapak Abraham ya, dan kita wajib menjaga damai sesama keluarga kita di dalam Tuhan. Selain itu, teladan yang bisa kita dapatkan yaitu melalui Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia mau merendahkan dirinya menjadi manusia, dan kemudian dia mau menerima segala dosa manusia karena dia mau mengutamakan kita. Kita manusia yang berdosa ini mau diutamakan oleh Tuhan karena kasih-Nya yang sangat besar. Dan akhirnya Tuhan Yesus pun menebus dosa-dosa kita di kayu salib, agar kita semua tidak binasa dalam neraka, tapi bisa berbahagia bersama-sama di surga nanti. Nah, siapa yang di sini mau masuk surga? Ayo menjadi anak-anak Tuhan yang taat ya. Sebagai penutup, Kakak akan memberikan suatu video singkat ilustrasi mengenai berbagi dan juga mengutamakan kepentingan yang. Selamat menyaksikan ya adik-adik.
Terima kasih Kak Michael untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita jalan, saatnya kita jalan, saatnya kita jalan. Boleh kakak dikasih tahu challenge ya kakak? Challenge kita minggu ini adalah Hafal ayat Alkitab di Filipi 2 ayat 4. Di mana? Filipi 2 ayat 4. Gimana caranya kakak? Caranya adalah dibuat video, boleh menggunakan gerakan, dan jangan lupa post ke Facebook orang tua masing-masing dan tag Facebook GSJA Batu Tulis Meruya. Ditunggu ya kreativitasnya. Wah, senang sekali adik-adik. Sore ini kita sudah beribadah bersama-sama. Kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kakak berdoa semuanya diberkati Tuhan ya. Minggu ini harus rajin belajar, rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.